Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Abazari Putra dengan akhiran NIM 1036 dan rekan saya Nifan Solatil Firdausi dengan akhiran NIM 1061. Di sini kita akan membahas tentang IPR Wiggins. IPR atau Inflow Performance Relationship. IPR adalah hubungan antara flow rate produksi fluida dengan tekanan bawah permukaan sumur bottom hole flowing pressure, digunakan untuk memahami kinerja sumur dan memprediksi produksi sumur di bawah berbagai kondisi tekanan. Konsep dasar IPR yaitu IPR menghubungkan flow rate sumur dengan bottom hole pressure (PWF) pada berbagai nilai. Kurva IPR adalah plot antara flow rate V dan bottom hole pressure (PWF). Puncak kurva menunjukkan kapasitas maksimum sumur (AOF) atau Absolute Open Flow. IPR Wiggins. Metode IPR Wiggins merupakan metode yang digunakan untuk menghitung laju aliran dari sumur minyak berdasarkan hubungan antara tekanan dasar sumur (PWF) dan laju aliran V. Metode ini cocok digunakan untuk sumur yang aliran fluidanya multiphase atau minyak, air, dan gas. Secara rumus IPR Wiggins mirip seperti IPR Vogel, tetapi dikembangkan melalui studi simulasi agar menghasilkan hasil yang lebih akurat dalam kondisi 3 fase. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi-asumsi yang dipakai oleh metode Wiggins ini. Yang pertama adalah sistem aliran fluida satu fasa, yang berarti hanya satu jenis fluida yang dapat mengalir dalam sistem reservoir. Yang kedua adalah aliran radial ke sumur, yang berarti fluida mengalir dari reservoir menuju sumur secara radial atau melingkar keluar dari pusat sumur. Yang ketiga adalah reservoir homogen, yang berarti sifat-sifat fisik reservoir seperti permeabilitas, porositas, dan ketebalan dianggap seragam di seluruh reservoir. Yang keempat adalah sumur berproduksi stabil. Yang kelima, tidak ada kerusakan formasi atau skin, yang berarti tidak ada kerusakan pada formasi batuan di sekitar lubang sumur. Yang keenam, tidak ada aliran gas terlarut. Yang ketujuh, ada tekanan reservoir konstan, yang berarti tekanan pada batas reservoir dianggap tetap selama periode waktu yang dianalisis. Selanjutnya, metode Wiggins mengembangkan dari metode 2 fase Vogel, di mana metode 2 fase tersebut disetarakan dengan metode 3 fase, sehingga akan didapatkan sebuah metode yang lebih sederhana dari metode 3 fase yang telah ada. Pada metode Wiggins diasumsikan bahwa dalam perlakuan setiap fase dapat dipisah-pisah, sehingga laju alir minyak dan laju alir air dapat diperhitungkan sendiri-sendiri. Kemudian pada metode Wiggins menawarkan kolerasi empiris untuk memprediksi indeks performa sumur atau IPR pada kondisi aliran 3 fasa. Pada persamaan 1, 2, dan 3 tersebut yaitu menunjukkan hubungan antara laju alir minyak QO dan air QW dengan tekanan dasar sumur PWF dan tekanan reservoir yaitu PR. Persamaan-persamaan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap fase dapat diperlakukan secara terpisah. Selanjutnya, studi kasus untuk analisis potensi sumur FS 09ST dilakukan dengan menganalisis kurva IPR metode Wiggins. Metode Wiggins mengembangkan dari metode 2 fase Vogel, di mana metode 2 fase tersebut disertakan dengan metode 3 fase, sehingga akan didapatkan sebuah metode yang lebih sederhana dari metode 3 fase yang telah ada. Pada metode Wiggins diasumsikan bahwa dalam perlakuan setiap fase dapat dipisah-pisah, sehingga laju alir minyak QO dan laju alir air QW dapat diperhitungkan sendiri-sendiri. Analisis ini berdasarkan data well test yang telah dilakukan pada tanggal 10 November 2020. Diketahui tekanan reservoir atau PR, tekanan alir dasar sumur PWF, dan laju produksi V sebagai tabel 1 berikut. Pada data terlihat reservoir pressure dengan nilai 2650 psi, flowing pressure atau PWF 1100 psi, dan water cut 99,5%. Air flow rate atau QO 12,35 BOPD
water flow rate QW 2457 BWPD, total flow rate QT 2469 BFPD. Untuk menghitung dimulai dari step 1, yaitu menghitung nilai productivity index atau PI. PI sama dengan QO plus QW per PR kurangi PWF, dengan hasil PI sebesar 1,59 ppl per D per PSI. Lalu step 2 menghitung nilai laju alir minyak maksimum atau QO max. QO max sama dengan QO per 1 kurangi 0,52 kali PWF per PR kurangi 0,48 kali PWF per PR pangkat 2, dengan hasil QO max sama dengan 17,6065 BOPD. Step 3 menghitung nilai laju alir air maksimum atau QW max. QW max sama dengan QW per 1 dikurangi 0,72 BWF per PR kurangi 0,28 BWF per PR pangkat 2, dengan nilai hasil QW max sama dengan 3762,284 BWPD. Lalu step 4 menghitung nilai laju alir total atau QT. QT max sama dengan QO max per ditambah QW max, dengan hasil 3780,891 BFPD. Lalu step 5 yaitu menghitung nilai QO dan QW serta QT setiap asumsi penurunan nilai PWF. Dan dapat hasil pada tabel berikut. Selanjutnya mengupload grafik IPR PWF versus Q pada sumur FS09ST dengan garis biru yaitu Q oil, garis oranye QW, dan garis abu-abu QT. Melihat kurva IPR sumur tersebut didapatkan kurva yang mendekati linier. Hal ini dikarenakan kadar air atau water cut di sumur FS09ST yang sudah tinggi, dan hal ini menandakan bahwa penggunaan metode Wiggins sesuai dengan kondisi sumur saat ini. Selanjutnya, hasil dari perhitungan dengan metode Wiggins dapat diketahui. Nilai productivity index PI dari sumur FS09ST yaitu sebesar 1,59 ppl per day per PSI. Productivity index merupakan ukuran keproduktifan suatu sumur. Nilai productivity index pada sumur FS09ST ini termasuk kategori tinggi atau bagus. Nilai productivity index berkategori tinggi jika bernilai di atas 1,5 ppl per day per PSI. Berkategori sedang jika bernilai 0,5 sampai 1,5 ppl per day per PSI, dan berkategori rendah jika bernilai di bawah 0,5 ppl per day per PSI. Dari perhitungan juga didapatkan nilai laju alir maksimum dan laju alir optimum dari sumur FS09ST. Nilai laju alir maksimum sebesar 3899,44 BFPD dan laju alir optimum sebesar 2340 BFPD. Kemudian pada future IPR terlebih dahulu menentukan nilai future QO maksimum, future QW maksimum, dan future QT maksimum pada saat tekanan reservoirnya di 1965 PSI dan di 1200 PSI dikembangkan bersamaan berikut. Untuk mencari QO max feature sama dengan QO max P dikalikan 0,15 lalu dikalikan PR future per PRP dikurangi 0,84 lalu dikalikan PRV per PRP di pangkat 2. Lalu untuk mencari QW max feature atau laju alir water maksimum feature yaitu nilai QW
max P dikalikan 0,59 lalu dikalikan PR future per PRP lalu dikurangi 0,36 dikali PRV per PRP di pangkat 2. Untuk mencari QT max future atau total flow rate maksimum future, yaitu QO max future plus QW max future. Kemudian untuk menentukan nilai future QO, QW, dan QT setiap asumsi penurunan nilai PWF untuk PR future di tekanan 1965 PSI dan PR future di tekanan 1200 PSI, yaitu dengan menentukan persamaan berikut. Setelah melakukan perhitungan manual menggunakan persamaan sebelumnya, berikut adalah hasil dari nilai perhitungan Excel dari kelompok kami, yaitu seperti berikut yang ada pada tabel berikut. Lalu setelah didapatkan nilai QOF, QWF, dan QTF setiap asumsi penurunan PWF, selanjutnya membuat grafik future IPR, di mana nilai PWF yaitu diplot pada sumbu Y dan nilai QOF, QWF, dan QTF diplot pada sumbu X, dan didapatkan hasil grafik future IPR pada gambar berikut, yaitu yang mana pada sumbu X yaitu menunjukkan laju alir minyak QO yang dihasilkan oleh sumur dalam satuan barel per hari atau STB per day. Kemudian pada sumbu Y menunjukkan tekanan dasar sumur PWF dalam satuan pound per square inch atau PSI. Tekanan ini adalah tekanan fluida pada dasar lubang bor saat minyak diproduksikan. Lalu pada garis-garis biru menunjukkan kondisi sumur saat ini atau present IPR dengan tekanan reservoir sebesar 2650 PSI. Lalu pada garis oranye menunjukkan proyeksi kinerja sumur di masa depan jika tekanan reservoir turun pada menjadi 1950 PSI. Lalu garis abu-abu yaitu menunjukkan proyeksi kinerja sumur di masa depan jika tekanan reservoir turun menjadi 1200 PSI. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil perhitungan didapatkan nilai laju alir maksimum dan laju alir optimum dari sumur FS 09 ST, yaitu sebesar laju alirnya 3.899,44 BFPD atau barrel of fluid per day, dan laju alir optimumnya sebesar 2340 BFPD. Setelah dihitung laju alir optimum, disarankan sumur ini diproduksikan dengan laju alir produksi sebesar 2340 BFPD dan pada tekanan PWF 1200 PSI, yaitu untuk menghindari terjadinya water cooling. Dan dari hasil peramalan keadaan sumur di masa depan atau forecasting future IPR, sumur FS 09 ST ini ketika PR future sebesar 1965 PSI dan PR future sebesar 1200 PSI, didapatkan hasil dari perhitungannya yaitu sebesar 2476 BFPD dan 1927 BFPD. Sekian presentasi dari saya dan teman saya Hanifan. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.